Kebayang nggak sih kalau cara perusahaan raksasa dunia ngelola keuangannya itu ternyata bisa kita pakai buat ngatur uang jajan sehari-hari? Kedengarannya mustahil ya. Tapi hari ini kita bakal coba sambungin dua dunia yang kelihatannya jauh banget ini, dari strategi bisnis yang rumit langsung ke kantong kita masing-masing. Anda pasti pernah lihat kan, kafe atau warung makan langganan yang ramenya minta ampun, parkiran penuh terus, beberapa bulan kemudian, tahu-tahu udah ada pelang disewakan. Gimana ceritanya ya? Nah, ini dia nih paradoks yang mau kita pecahin bareng-bareng. Dan ini bukan karangan loh, ini curhatan beneran dari seorang pemilik bisnis. Kedai kopi saya selalu penuh, tapi setiap bulan selalu merugi. Kalimat ini tuh nusuk banget. Pelanggan datang terus, tapi kok duitnya malah habis terus. Kenapa ya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep besarnya, apa itu otak perusahaan. Terus, kita belajar seninya mengendalikan biaya. Kita juga akan lihat kenapa perusahaan segede gaban pun bisa jatuh. Dan yang paling penting, kita bawa semua ilmunya untuk ngatur keuangan kita sendiri. Oke, bagian pertama, apa sih ERP itu? Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sering disebut sebagai otak dari sebuah bisnis. Bayangin deh, perusahaan besar itu kayak tubuh manusia. Ada bagian keuangan yang jadi jantungnya, tim sales yang jadi tangan dan kakinya, HRD yang jadi sistem sarafnya. Semuanya punya tugas penting, tapi mereka nggak bisa kerja sendiri-sendiri kan? Nah, disinilah ERP ini jadi pahlawannya. ERP itu sebuah sistem yang menyatukan semuanya, jadi pusat komando. Kata kuncinya satu, terintegrasi. Artinya, ERP ini bikin tangan kanan tahu persis apa yang lagi dikerjain tangan kiri saat itu juga. Gampangnya gini deh, ERP itu otaknya. Waktu ada penjualan, si otak ini langsung ngasih sinyal ke gudang buat siapin barang, ngasih sinyal ke pabrik buat produksi lagi, dan ngasih sinyal ke keuangan buat catat duit masuk. Tanpa otak ini, wah yang ada cuma kacau balau. Oke, jadi kita udah punya otaknya nih. Tapi, otak sepinter apapun, kalau nggak ada disiplin, ya percuma kan? Nah, disiplin inilah yang kita sebut seni pengendalian biaya atau cost controlling. Banyak orang mikir cost controlling itu ya cuma potong anggaran, potong budget. Padahal itu lebih dari itu. Ini adalah sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Mulai dari bikin rencana, jalanin rencana itu, diawasin terus-menerus, dan yang paling penting, dievaluasi. Nah, hasil evaluasi ini yang nanti jadi bahan buat bikin rencana baru yang lebih bagus lagi. Terus buat apa sih repot-repot begini? Ini bukan soal jadi pelit, tapi soal jadi pinter. Dengan ngontrol biaya, pemilik kedai kopi tadi bisa sadar, oh ternyata biaya listrik malam hari boros banget. Atau, loh ternyata kita buang biji kopi kebanyakan. Disinilah kita bisa nemuin kebocoran-kebocoran kecil yang kalau dibiarin bisa bikin kapal segede apapun tenggelam. Nah mungkin Anda mikir, ini kan cuma masalah buat bisnis kecil. Eits, jangan salah. Justru sebaliknya, sejarah udah membuktikan, raksasa industri pun bisa tumbang cuma gara-gara kesalahan sepele dalam mengelola biaya. Ini dia nih, inti masalahnya. Popularitas sama pendapatan gede, itu ibarat kita ngisi air ke ember yang bocor. Kalau kita nggak sibuk nambal kebocorannya, mau sebanyak apapun air yang kita masukin, ya embernya bakal kosong terus. Coba kita lihat dua contoh yang, bikin kaget ini. Nike, merek yang mungkin sepatunya lagi Anda pakai sekarang, itu pernah hampir bangkrut. Bukan karena nggak laku, tapi karena pengeluarannya lebih kenceng dari pemasukannya. Terus, Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan kita, pernah terjebak dalam ilusi untung cuma karena perencanaan dan evaluasi biayanya nggak beres. Ini bukti nyata, angka di atas kertas bisa menipu kalau nggak didasari kontrol biaya yang jujur. Sekarang, bagian yang paling seru. Yuk kita tarik semua pelajaran dari dunia korporat tadi dan kita terapkan ke bisnis yang paling penting di dunia, hidup Anda sendiri, di mana Anda adalah CEO-nya. Dengerin deh kutipan ini jenius banget. Masalahnya, baju kesempitan. Solusi paling gampang, ya beli baju baru. Tapi solusi paling cerdas, diet. Ini bukan soal nahan belanja, tapi soal menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, tanpa keluar uang sepeser pun. Nah, di sini kita selalu dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, itu solusi instan yang butuh biaya, beli baju baru. Tapi ini cuma nyelesain gejalanya doang. Pilihan kedua, biayanya bukan uang, tapi usaha dan disiplin. Tapi ini menyelesaikan akar masalahnya. Itulah inti dari pengendalian biaya yang cerdas. Rp960.000. Angka apa ini? Ini bukan laba perusahaan. Ini adalah biaya ojek online seorang mahasiswa dalam sebulan. Sebuah biaya siluman yang ngerogotin dompetnya tanpa sadar. Sampai akhirnya dia mulai melakukan satu hal yang sangat sederhana, yaitu mencatat. Ya, cuma itu.
Ini langkah pertama yang paling dasar tapi juga paling nampol, mau itu buat Nike atau buat kita. Kesadaran. Mau itu cuma secangkir kopi, bayar parkir, langganan streaming, catat semuanya. Karena kata orang bisnis, kita nggak bisa mengendalikan apa yang nggak kita ukur. Jadi, sekarang giliran Anda. Saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Biaya tersembunyi apa sih yang diam-diam lagi ngerogotin sumber daya Anda? Ingat ya, biaya itu nggak selalu dalam bentuk rupiah. Bisa jadi itu waktu yang kebuang sia-sia, energi yang terkuras, atau fokus yang pecah. Coba deh temukan di mana kebocoran Anda, karena disitulah kunci kesuksesan Anda berada.